Cerita baru lagi ya, semoga bisa menghibur. Dan kalau sudah pernah mendengar cerita ini, silahkan di skip aja. Oke bosku. Chapter 01. Mengandung anak CEO dingin. Mas. Panggil Nareta yang duduk di tepi ranjang menatap sang suami yang sedang mengancingkan kemejanya. Ya sayang. Ada apa? Jawab Din dengan suara lembut. Hari ini aku mau ke rumah mama, boleh gak? Tanya Nareta. Tentu boleh dong sayang. Jam berapa? Jam 8, nanti kesananya bareng kamu aja ya. Din membalikkan badannya dan berjalan mendekati Nareta. Din bersimpuh di depan Nareta dan memegang kedua tangan istrinya. Maaf ya sayang. Bukan maksud Mas mau menolakmu. Tapi Mas buru-buru karena ada meeting penting pagi ini, ujar Din. Matanya menatap manik coklat milik sang istri. Nareta mendesah kecewa. Semenjak suaminya naik jabatan menjadi direktur, waktu kebersamaan bersama Din jadi berkurang. Bahkan seperti hari ini. Hari Sabtu weekend, suaminya itu masih sibuk bekerja. Ya sudah. Nanti aku naik taksi saja. Kata Nareta. Maaf ya sayang. Mas janji, kalau Mas ada waktu nanti kita berkunjung ke rumah mama sama-sama. Nareta hanya mengangguk. Din melirik jam yang ada di pergelangan tangannya. Udah jam 8, Mas berangkat dulu ya. Hati-hati kalau nanti ke rumah mama. Ucap Din lalu mengecup kening Nareta dan melangkah keluar kamar. Nareta diam tak merespon apa yang Din lakukan padanya. Kenalin namaku Nareta Sarasvati. Umurku 25 tahun, aku cantik, berkulit putih, tinggiku 158 cm. Aku bekerja sebagai staf divisi Kengan di salah satu kantor milik teman kuliahku. Sebenarnya, mau aku tidak bekerja pun kedua orang tuaku masih mampu membiayai kehidupanku. Karena mama dan papa sama-sama seorang pengusaha. Tapi aku dididik oleh papaku agar menjadi wanita yang mandiri dan tak boleh bergantung pada siapapun termasuk laki-laki. Agar jika suatu saat aku disakiti atau dikhianati aku masih bisa berdiri di kaki sendiri. Aku menikah dengan Mas Din Agani, teman kuliahku dulu. Bisa dibilang Mas Din dulu ada mahasiswa populer pada zamannya. Dan, mendapatkan Mas Din pun dulu aku harus mati-matian melawan fans fanatiknya. Ah! Jika diingat-ingat sungguh eforku luar biasa demi Mas Din. Usia pernikahanku dengan Mas Din berjalan hampir 3 tahun. Dan 3 bulan lagi ulang tahun pernikahan kami. Aku dan Mas Din sengaja menunda momongan, kata Mas Din dia ingin mengembangkan karirnya terlebih dahulu agar ketika punya anak nanti, semua kebutuhan anak bisa langsung terpenuhi tanpa ada alasan nanti-nanti. Mas Din, hidup hanya dengan kakak laki-lakinya namanya Mas Kaifan. Kami tinggal di apartemen hasil proyek bisnis Mas Kai dengan investornya dan kami membelinya 1 unit untuk kami tempati. Dan Mas Kai tinggal di penthouse, lantai paling atas di bangunan apartemen kami. Kedua orang tua mereka sudah lama meninggal karena kecelakaan. Hari ini weekend, Nareta berniat ingin mengunjungi rumah orang tuanya. Nareta bersiap dengan dress selutut warna navy, sangat kontras dengan warna kulitnya. Rambutnya ia biarkan digerai. Dipadukan dengan sepatu flat shoes dan tas selempang putih. Nareta keluar dari apartemennya, tak lupa ia juga mengunci pintunya. Nareta berjalan menuju lift. Sambil menunggu pintu lift terbuka, Nareta memainkan ponselnya.
Dirinya tak sadar jika di sampingnya sudah berdiri seorang pria perawakan tinggi dan kekar sedang menatapnya intens. Ting! Pintu lift terbuka, Nareta segera masuk diikuti pria itu di belakangnya. Nareta memasukkan ponselnya ke dalam tas. Dia menatap ke samping melihat pantulan cermin yang ada di dalam lift. Nareta terkejut melihat kakak iparnya berada dalam satu lift dengannya. Dan juga sedang menatapnya lewat pantulan cermin itu sambil menaikkan sebelah alisnya. Mas Kai. Sapa Nareta gugup. Ya, kau mau kemana berpakaian rapi seperti ini? Tanya Kaivan. Mau ke rumah mama mas. Jawab Nareta masih terbata-bata karena nervous berada dalam satu ruang bersama kakak iparnya. Siapa yang tak gugup jika dihadapkan dengan lelaki sempurna seperti Kaivan? Dia seorang duda kaya raya tanpa anak. Pernikahannya dengan mantan istri hanya sebagai pernikahan bisnis, jadi mereka bercerai sekitar 3 bulan yang lalu. Pernikahan itu hanya diketahui oleh pihak keluarga kedua belah pihak. Mas Kaivan ini terkenal dengan sifatnya yang dingin dan juga kejam jika berhadapan dengan lawan, tapi kebalikannya jika sudah bersama keluarga. Ia akan bersikap hangat juga penyayang. Mau ke rumah mama mas? Jawab Nareta, Dinta ikut. Tanyanya lagi. Tidak mas, katanya ada meeting penting hari ini. Kata Nareta. Cek. Anak itu tak pernah berubah, gumam Mas Kai. Pintu lift terbuka, Nareta segera keluar meninggalkan Kaivan yang entah sudah kapan sibuk dengan ponselnya. Riahta. Panggil Mas Kai yang berlari menyusul Nareta yang sudah sampai depan lobi apartemen. Nareta menghentikan langkahnya mendengar Kaivan memanggilnya. Ya mas. Jawab Nareta, mau ku antar. Tawar Mas Kai. Gak perlu mas, makasih. Aku sudah pesan taksi kok. Tolak Nareta. Itu taksinya sudah sampai. Imbuhnya sambil menunjuk taksi yang sudah dipesannya. Baiklah, aku tak akan memaksa. Hati-hati di jalan. Ucap Mas Kai. Nareta mengangguk lalu berjalan meninggalkan Kaivan dan masuk ke dalam taksi. Kaivan memandang taksi yang ditumpangi Nareta hingga pergi tak terlihat lagi. Buru-buru Kaivan menuju basement untuk mengambil mobilnya. Di dalam taksi Nareta memegangi dadanya berdegup kencang. Astaga! Jantungku! Gumam Nareta. Kenapa setiap berdekatan dengan Mas Kai, aku selalu gugup begini? Tak mungkin aku menyukainya. Lagipun aku sudah menikah dengan adiknya, otomatis aku adalah iparnya. Monolognya sendiri. Bak, ini mau kemana? Tanya sopir taksi mengejutkan Nareta. Ah, iya ke Jalan Mawar Merah Blok F Pak. Jawab Nareta. Pak sopir mengangguk. Nareta terdiam tak lagi bersuara, matanya menatap luar jendela. Taksi yang ditumpangi sudah berbelok menuju Jalan Mawar Merah dan telah sampai di depan rumah orang tua Nareta. Bas sudah sampai, kata supir taksi. Nareta tak mendengarnya, ia masih diam melamun. Bak, panggil lagi si supir taksi dengan nada agak dikeraskan dan itu berhasil membuyarkan lamunan Nareta. Ya pak. Jawab Nareta terkejut. Sudah sampai tujuan mbak. Ucap supir taksi. Nareta mengedarkan pandangan dan benar dirinya sudah sampai depan gerbang rumah orang tuanya. Nareta segera membayarnya dan turun, tak lupa ia juga mengucapkan terima kasih. Pak Satpam yang melihat kedatangan putri majikannya pun langsung menyapanya dan membukakan pintu gerbang. Non Riahta. Sapa Pak Kino Satpam. Pak Kino. Gimana kabarnya Pak? Tanya Nareta. Baik Non. Non Riahta kesini sendirian. Ucap
Pak Kino mengedarkan matanya mencari suami dari majikannya itu. Iya Pak. Biasa Mas Din ada meeting dadakan. Papa sama Mama ada di dalam kan Pak? Pak Kino mengangguk. Ia tahu jika suaminya Nareta adalah orang yang sibuk. Iya Non. Silakan masuk. Nareta mengangguk dan berjalan masuk ke dalam rumah. Chapter 02. Di sebuah kamar hotel bintang 5 tak jauh dari apartemen yang ditempati Nareta. Terdengar sepasang manusia sedang asyik bernyanyi merdu, dalam satu cage kafan yang saling bertukar selaiva. "Ah, faster baby," desis wanita itu, "anything for you." Pria itu semakin lihai dalam membalap gerakan kudanya, yang sang dewi wanita menggel, yin-yang dan mendesis tak karuan. Dua orang itu adalah Din dan Sunny, sekretarisnya. Mereka telah menjalin hubungan terlarang ini tanpa diketahui oleh siapapun termasuk Nareta. Aku mau sampai di puncak gunung kodok itu. Ucap Sunny mendesis. Bersama ya, sampainya. Ucap Din. Dengan keringat dan hos-hos. Keluarkan dalam. Pinta Sunny. Kenapa? Ah, aku ingin anakmu. Jawab Sunny, bisbirnya terus mengeluarkan desisang. Baiklah jika itu maumu. Boom. Din menggeram. Akhirnya mencapai puncak Gunung Koi. Din bangkit dan berjalan menuju kamar mandi untuk membersihkan diri. Meninggalkan Sunny yang memejamkan mata sambil mengatur nafasnya. Di bawah guyuran shower yang membasahi seluruhnya. Ia menundukkan kepalanya dan telapak tangannya menyentuh dinding kamar mandi. Nareta sayang. Maaf Mas mengkhianati pernikahan kita, sesalnya. Selesai membersihkan diri, Din langsung keluar dari kamar mandi dan melihat Sunny masih belum beranjak dari posisinya. Din berjalan mendekati ranjang dan menyambar pakaiannya yang tergeletak di lantai. Cepat bangun dan bersihkan kekekmu. Perintahnya pada Sunny. Sunny yang mendengar itu langsung membuka kedua matanya dan mendudukkan dirinya agar bersandar pada headboard. Mas, kau ini selalu saja seperti ini. Setelah puas, langsung membuangku dan kembali berkata kasar, protes Sunny. Jangan banyak bicara, cepat bersihkan tubuhmu dan kita pulang. Titah Din. Sunny mengerucutkan bibirnya dan berjalan menuju kamar mandi. Sedang Din menunggunya sambil menyalakan rokok Marlboro. Sunny baru saja selesai membersihkan diri melihat Din yang merokok terlihat begitu cool di matanya. Sunny langsung menghampirinya dan memeluk Din dari belakang. Mas, apa kamu tak berniat menceraikan istrimu? Tanya Sunny. Mendengar itu Din langsung membalikkan tubuhnya dan mencengkeram lengan Sunny. Tutup mulutmu. Kau hanya kupu-kupu kertasku jadi kau tak berhak mengatur kehidupanku, bentak Din. Tapi kau yang pertama untukku Mas. Bagaimana jika nanti aku H4 mil anakmu? Teriak Sunny sambil meringis menahan sakit pada lengannya. Itu maumu. Kenapa dengan mudah membuka kekek untukku? Kau jahat Mas. Dan perlu kau ingat, aku tak akan menceraikan istriku. Dan sampai kamu hamil anakku, bubungkan saja. Ancam Din, matanya menatap nyalang pada Sunny. Cengkeraman tangannya pada lengan Sunny ia lepaskan seraya mendorong Sunny hingga terjatuh. Din berjalan pergi meninggalkan kamar hotel. Sunny hanya bisa menangis terisak, mendapatkan perlakuan seperti ini. Dia yang begitu bodoh kenapa dulu dengan mudahnya memberikan hal berharganya pada pria beristri seperti Din, karena obsesinya yang ingin menjadikan Din sebagai pasangan hidupnya. Sunny rela menjadi pelacur bagi atasannya itu. Mama.
Teriak Nareta berlari menghampiri Mama Tessa yang sedang duduk di ruang tamu sambil menonton saluran acara televisi kesukaannya. Mama Tessa menoleh mendengar teriakan Nareta. "Jangan teriak-teriak, ini bukan hutan." Pekik Mama Tessa ketika putrinya sudah duduk di sampingnya sambil memeluknya. "Ah Mama, Riyahta kan kangen sama Mama," ucap Nareta memeluk erat Mama Tessa. "Mama doang nih yang dikangenin," sindir Papa Anggara yang baru saja keluar dari ruang kerjanya. Nareta menoleh mendengar suara cinta pertamanya itu. "Papa!" teriaknya dan berlari memeluk Papa Anggara. "Gimana kabarmu nak?" tanya Papa Anggara sambil melepas pelukan putrinya itu. "Seperti yang Papa lihat, Riyahta sehat walafiat," jawab Neta seraya menyunggingkan senyum manisnya. "Kamu sendirian nak? Din gak ikut?" tanya Papa Anggara lagi. Nareta menggeleng. "Din lagi ada meeting dadakan Pa, jadi gak bisa ikut." Papa Anggara mengangguk paham lalu menggandeng tangan putrinya untuk duduk dan ikut bergabung dengan mamanya. Mereka mengobrol, bercengkrama melepas rindu. Jarang sekali waktu seperti ini bisa Nareta rasakan kembali setelah menikah dengan Din. "Ma, bikin kue yuk," ajak Nareta. "Mau bikin kue apa sih?" tanya Mama Tessa. "Kue brownies coklat kesukaanku Ma," jawab Nareta. Nareta merindukan momen-momen ketika dirinya dan sang mama asyik membuat kue brownies kesukaannya. Sambil bermain lempar-lemparan tepung, hingga membuat dapur jadi berantakan mirip kapal pecah. Papa Anggara juga tak memarahi mereka. Karena bagi Papa Anggara apapun yang membuat istri dan anaknya bahagia akan ia lakukan. "So sweet banget ya. Ya udah Mama suruh Big Tari cek dulu bahannya," kata Mama Tessa bangkit dari duduknya dan berjalan menuju dapur. Tinggallah Nareta dan Papa Anggara. "Nak," panggil Papa Anggara. Nareta menoleh menatap Papa Anggara. "Ya Pa," jawabnya sambil meletakkan ponselnya. "Kamu bahagiakan sama pernikahanmu?" tanya Papa Anggara. "Kenapa Papa tiba-tiba tanya seperti itu?" "Gak Papa. Papa hanya ingin memastikan jika putri Papa hidup bahagia dengan pilihannya," ucap Papa Anggara. Mendengar itu Nareta langsung mengambur memeluk papanya. Sungguh meskipun hanya ucapan seperti itu tapi mampu menyentuh hatinya. "Makasih ya Pa, udah selalu khawatirin keadaan Neta. Udah jadi papa yang terbaik juga buat Neta. Maaf kalau Neta masih suka ngerepotin Papa," kata Nareta, matanya berkaca-kaca. Papa Anggara mengelus surai Nareta. "Kamu ngomong apa sih nak? Bagi Papa kamu segalanya. Jadi jangan bicara seperti itu lagi," ucap Papa Anggara. "Pokoknya makasih ya Pa. Udah mau jadi superhero buat Neta. Aku sayang Papa. Papa lebih sayang kamu nak." Mama Tessa yang melihat itu ikut tersenyum terharu. Mama Tessa merasa beruntung dikarunia suami yang begitu mencintai dan menyayanginya. Dan menjadi ayah yang hebat untuk anak-anaknya. "Udah belum ini acara pelukannya? Katanya mau bikin kue," goda Mama Tessa yang melihat Riyahta masih memeluk Papa Anggara. Nareta langsung melepas pelukan itu dan berjalan menghampiri Mama Tessa. "Jadi dong Mah," kata Nareta. "Tapi ke supermarket depan dulu ya. Ada bahan yang masih kurang," ucap Mama Tessa. "Siap Mah," jawab Nareta sambil mengandeng lengan Mama Tessa. Keduanya pergi ke supermarket depan komplek rumah Papa Anggara dengan jalan kaki, karena jaraknya yang dekat. Hanya berkisar 50 meter dari rumah,
Sepanjang jalan keduanya asyik mengobrol juga bercanda. Tak lupa juga menyapa tetangga. Bu Tessa. Mau kemana Bu? Sapa salah satu tetangga ibu-ibu yang berdandan menor meskipun usianya lebih tua dari Mama Tessa. Bu Yani. Mau ke supermarket depan komplek. Jawab Mama Tessa. Ini Riyahta ya Bu? Tanyanya kembali. Firasat Riyahta sudah tak enak mendengar pertanyaan dari Bu Yani. Riyahta pun langsung mengajak Mama Tessa untuk melanjutkan perjalanannya ke supermarket daripada harus meladeni ibu-ibu berdandan menor itu. Iya Bu. Saya permisi duluan ya Bu Yani. Pamit Mama Tessa. Oh iya Bu Tessa. Silakan. Ucap Bu Yani. Chapter 03. Nareta dan Mama Tessa sudah kembali ke rumah setelah dari supermarket. Mereka membongkar belanjaannya. Ma, ini tepungnya taruh mana? Tanya Riyahta. Taruh situ aja ta, jawab Mama Tessa sambil menunjuk wadah yang ada di atas meja. Saat Riyahta hendak menaruh tepung itu, ponselnya tiba-tiba berbunyi. Riyahta segera mengambilnya dan melihat siapa yang menelponnya. Mas Din. Gumam Riyahta sambil menjawab panggilan telepon. Halo Mas. Sayang. Kamu masih di rumah Mama? Tanya Din. Iya Mas. Kenapa? Pulang jam berapa? Gak tahu. Ucap Riyahta. Mau aku jemput? Tawar Din. Boleh deh Mas, nanti aku kabarin lagi. Kata Riyahta. Ya udah. Bye sayang. Riyahta mematikan panggilan teleponnya. Dan kembali menghampiri Mama Tessa yang sudah mulai mengaduk adonan kue. Siapa yang telpon? Tanya Mama Tessa. Mas Din Ma. Jawab Riyahta. Mama Tessa mengangguk. Sedang Din sudah kembali ke apartemennya. Saat melewati lobi, Din bertemu dengan Kaifan. Kak. Sapa Din. Dari mana kamu? Tanya Kaifan. Dari kantor, ada meeting dadakan, jawab Din. Bukan karena mengurusi selingkuhanmu itu kan? Sindir Kaifan. Mendengar itu, Din membulatkan matanya terkejut. Bagaimana kakaknya ini bisa tahu kalau dia memiliki selingkuhan? Apa maksud Kak Ivan? Aku tak ada selingkuhan. Din berkilah. Kap. Baiklah, pesanku simpan rapat-rapat rahasia perselingkuhanmu itu. Jangan sampai Nareta tahu. Ucap Kaifan kemudian pergi meninggalkan Din. Din yang melihat kepergian Kaifan hanya bisa menatapnya tajam. Di depan pintu apartemen, ponsel Din tiba-tiba berdering dan itu panggilan dari Nareta. Buru-buru Din mengangkatnya. Ya sayang. Mas, kayaknya aku malam ini gak pulang. Aku pengen nginep semalam di rumah Mama. Kata Nareta. Ya udah gak apa-apa. Pasti kamu masih kangen sama orang tuamu. Besok pagi hubungi Mas ya sayang kalau mau pulang, biar Mas jemput. Ucap Din. Iya Mas. Ya udah tutup dulu ya Mas teleponnya. Iya sayang. Jawab Din lalu masuk ke dalam apartemennya. Kaifan yang melihat Din sedang menelpon Nareta pun mengurungkan niatnya untuk menghampirinya. Cari tahu alasan kenapa Din berpaling dari Nareta. Perintah Kaifan pada Reno sekretarisnya yang berdiri di belakangnya. Baik Tuan. Jawab Reno sambil menundukkan kepalanya. Sedang Kaifan berbalik badan dan kembali ke penthouse-nya. Keesokan harinya Nareta sudah bersiap akan pulang ke apartemennya. Nareta sudah merindukan suaminya. Padahal hanya semalam dirinya tak bertemu dengan Din tapi rindunya sudah tak bisa ditahan. Di luar keadaan masih gelap gulita karena ini masih jam 5 pagi. Non Riyahta. Panggil Bibi Tumi,
Pembantu yang sudah lama bekerja di rumah orang tuanya sejak Nareta masih bayi. Big Tummy. Bikin kaget aja. Pekik Nareta yang terkejut dengan Big Tummy yang tiba-tiba datang dari arah dapur. Padahal lampu rumah masih dalam keadaan mati. Maaf Non. Saya tadi juga terkejut lihat orang yang ngendap-endap masuk ke dapur. Saya kira maling. Ucap Big Tummy. Riyahta mau bikin sarapan sebelum pulang ke apartemen Big. Jawabnya. Oh. Biar Bibi buatin aja Non. Tawar Big Tummy. Gak usah Big. Riyahta cuma mau bikin sandwich sama susu aja kok. Tolak Nareta karena dia tahu, sebentar lagi Bibi Tummy pasti akan kerepotan memasak untuk sarapan keluarganya. Gak apa-apa Non, sekalian Bibi mau masak buat sarapan Tuan Besar dan Nyonya. Ya udah. Bibi buatin sandwichnya biar Riyahta yang bikin sendiri susunya. Ujar Nareta pada Big Tummy. Siap Non. Segera Big Tummy membuat sandwich untuk putri majikannya itu. Sedang Nareta membuat susu coklat kesukaannya. Nih Non. Sandwichnya sudah jadi. Ucap Big Tummy seraya menaruh sepiring sandwich untuk Nareta. Makasih ya Big. Sama-sama Non. Ngomong-ngomong kenapa Non Riyahta pagi buta begini mau kemana? Tanya Big Tummy. Mau pulang Big? Jawab Nareta sambil mengunyah sandwichnya. Big Tummy mengerutkan keningnya bingung. Bukannya ini juga rumahnya Non Riyahta ya? Iya Big, tapi kan Riyahta udah nikah dan tinggal di apartemen sama Mas Din. Ucap Nareta. Oh iya. Bibi lupa abisnya suami Non Riyahta gak pernah kesini, kata Big Tummy. Nareta hanya menyunggingkan senyum mendengar ucapan Big Tummy. Memang benar, Din suaminya tak pernah datang kemari setahun setelah pernikahan kami. Entahlah, Riyahta juga gak tahu kenapa. Nareta meneguk abis susu coklatnya hingga tandas. Big, Riyahta pulang dulu ya. Sampaikan ke Mama sama Papa, maaf kalau pulangnya gak nunggu mereka bangun. Riyahta buru-buru pengen pulang. Ucapnya. Iya Non, nanti Bibi sampaikan ke Tuan Besar dan Nyonya. Hati-hati di jalan Non. Sambil melambaikan tangan pada Riyahta, dan Riyahta pun membalasnya. Riyahta pulang dengan mengendarai mobilnya yang ada di garasi rumah orang tuanya. Mobil bermerek BMW yang dia dapatkan dari papanya sebagai hadiah ulang tahun pernikahannya dengan Din. Jalanan yang masih sepi membuat Nareta lebih cepat sampai di apartemen, kemudian ia memarkirkan mobilnya di baseman. Nareta masuk ke dalam lobi apartemen dan memencet tombol pada lift untuk naik ke lantai unit apartemennya. Ting! Pintu lift terbuka, Nareta melangkah masuk ke dalam. Nareta sudah tak sabar untuk segera sampai. Setelah lift membawanya ke lantai unit tempat tinggalnya. Gegas Nareta keluar dari lift dan berjalan ke arah apartemennya memencet tombol password agar bisa masuk. Lampu di dalam ruangan masih gelap. Nareta berpikir mungkin suaminya itu tak pulang ke rumah. Tapi tiba-tiba jantungnya berdegup kencang ketika mendengar suara tak senonoh dari dalam kamarnya dan Din. Nareta berjalan perlahan ke arah pintu kamar. Dirinya ingin memastikan jika apa yang didengarnya itu salah atau mungkin halusinasi karena dirinya merindukan kebersamaan bersama Din. AF, check you baby. Faster again. Desah seorang wanita. Pria yang ada di atasnya semakin mempercepat laju tempo gerakan pinggulnya, membuat wanita di bawahnya semakin mendesah dan menggelinjang. Nareta tak ingin berpikiran macam-macam tentang apa yang dia dengar ini, tapi dia seorang wanita apalagi berstatus istri, jelas Nareta bukan orang bodoh.
Buru-buru Nareta mengambil ponselnya yang ada di dalam tas untuk menghubungi suaminya. Tapi sudah 7 kali panggilan tak ada yang dijawab oleh Din. Nareta ingat, dia mencoba menghubungi kakak iparnya itu. Siapa tahu dia bisa meminta bantuan padanya. Nareta segera memencet nomor telepon Kaivan. Hanya dengan 1 kali panggilan sambungan telepon itu langsung diangkat oleh kakak iparnya. Halo. Sapa Kaivan dari seberang telepon. Mas. Bisa tolong ke unit apartemenku sekarang. Aku benar-benar minta tolong. Ucap Nareta, tubuhnya bergetar menahan tangis. Kau kenapa? Tunggu aku ke sana sekarang. Kata Kaivan kemudian mematikan panggilan telepon dan berlari keluar dari penthouse-nya. Chapter 04. Brak. Mas Kaivan mendobrak kuat pintu kamarku hingga patah. Pikiranku kalut, aku mencoba menenangkan diri dan melawan kegelisahanku ini. Ku beranikan diri masuk ke dalam untuk memastikan jika apa yang aku dengar tadi hanyalah halusinasiku. Mas Kaivan juga mengikutiku dari belakang. Kulihat Mas Din tidur pulas di ranjang dengan laptop yang masih menyala di atas nakas, menampilkan video tak senonoh. Aku bernafas lega, ternyata suara yang ku dengar tadi berasal dari laptop Mas Din. Kudekati Mas Din yang tertidur pulas. Dirinya juga tak terganggu karena dobrakan pintu itu, mungkin karena suara dari laptop tersebut lebih keras jadi Mas Din tak mendengarkannya. Mas. Kubangunkan Mas Din yang hanya memakai celana boxer tanpa atasan, itu kebiasaannya ketika tidur. Mas Kaivan berjalan ke arah laptop itu dan mematikannya. Mas Din. Ucapku dengan lembut sambil menggoyangkan lengannya. Mas Din mengerjapkan kedua matanya dan bangkit dari tidurnya lalu menyandarkan tubuhnya pada headboard ranjang. Sayang. Panggilnya dengan suara serak khas bangun tidur. Kau sudah pulang. Kenapa tak menghubungiku? Tanyanya. Aku pun tersenyum mendengar pertanyaan itu. Baru aja Mas. Jawabku. Mas Din mengedarkan pandangannya ketika melihat Mas Kai yang masih ada di dalam kamar dan duduk di kursi dekat meja rias. Kak Ivan. Kenapa di sini? Tanya Mas Din. Semalam kau berbuat apa sampai lupa mematikan laptopmu? Mas Kaivan balik bertanya. Tidak ada. Aku hanya menyelesaikan pekerjaanku. Jawab Mas Din. Aku hanya diam menyimak obrolan mereka. Lain kali jangan lupa matikan laptopmu jika sudah selesai. Ucap Mas Kaivan kemudian berdiri dan berlalu keluar dari apartemen kami. Mas Din menatapku bingung, kenapa Mas Kaivan bisa masuk ke dalam kamar. Sayang. Apa yang terjadi? Kenapa Kak Ivan sampai masuk ke dalam kamar? Tanya Mas Din. Tadi pas aku mau masuk kamar, aku dengar suara orang mendesah dari dalam kamar kita. Aku pikir itu kamu Mas. Lagian aku udah coba hubungi kamu tapi gak diangkat, jadi aku minta tolong Mas Kai buat ikut mastiin. Jawabku menjelaskan apa yang terjadi. Mas Din terdiam sejenak lalu ia mengambil ponselnya yang ada di atas nakas. Pantesan gak denger kalau kamu telepon, ponsel abis baterainya sayang. Ucapnya. Ya udah sekarang Mas Din mandi, terus aku bikinin sarapan. Oke. Mas Din langsung bangkit dan mengecup keningku sekilas. Sebelum berangkat kerja, Din dan Nareta menyempatkan diri untuk sarapan bersama dengan hasil masakan Nareta. Masakanmu selalu yang terenak. Puji Din. Mendengar itu Nareta menyunggingkan senyumnya. Kau selalu saja memujiku berlebihan Mas. Tapi aku tak berbohong, masakanmu selalu pas di lidahku. Ucap Din sambil menghabiskan sarapannya.
Nareta hanya tersenyum. Tok, tok, tok. Mendengar pintu kamarnya diketuk, Kak Ivan langsung berjalan membuka pintunya. "Tuan," sapa sekretaris Reno seraya menundukkan kepalanya. Kak Ivan yang saat itu baru selesai mandi dan hendak memakai baju, bergegas membukakan pintu. Ada informasi?" tanya Kak Ivan dengan nada datar. "Ini Tuan," ujar sekretaris Reno seraya menyerahkan sebuah map. Kak Ivan menerimanya dan langsung membukanya. Senyumnya mengembang ketika membaca isi dokumen dari map yang dibawa sekretaris Reno. "Baiklah, kau boleh pergi," titah Kak Ivan, dan diangguki oleh sekretaris Reno. Kak Ivan langsung menutup kembali pintu kamarnya dan meletakkan map tersebut di atas nakas dekat ranjang, kemudian ia berjalan ke arah walk-in closet untuk berpakaian. Din dan Nareta berangkat bekerja bersama karena jalan arah ke kantor mereka searah. "Sayang," panggil Din sambil mengemudi. Nareta yang duduk di samping menoleh. "Ya Mas. Aku mau ngomong sesuatu sama kamu." "Mau ngomong apa?" "Bagaimana sepulang Mas dari luar kota, kita program bayi?" tanya Din. "Program bayi?" beo Nareta. "Iya sayang. Kan kita bentar lagi mau anniversary pernikahan kita. Jadi semisal program bayi ini berhasil bisa buat hadiah pernikahan kita. Gimana sayang, kamu setuju?" Nareta berpikir sejenak. "Boleh Mas. Emang kapan Mas mau keluar kota?" tanya Nareta. "Minggu depan sayang," ucap Din seraya membelokkan mobilnya menuju kantor Nareta. "Kenapa mendadak?" "Ini sebenarnya gak mendadak sayang, cuma Mas baru ada waktu ngomong ini sama kamu." "Nah sudah sampai," ucap Din ketika sampai di depan kantor Nareta. Nareta berpamitan pada Din lalu turun dari mobil. "Hati-hati," kata Nareta. "Iya sayang." "Sudah sana masuk, nanti telat." Nareta melambaikan tangan saat mobil yang dikendarai Din mulai meninggalkan kantornya. Nareta melangkah masuk ke dalam kantor. Sepanjang koridor Nareta menyapa teman-teman karyawannya. "Nar," panggil Sena, teman satu divisi dengannya. Nareta menoleh ketika mendengar suara Sena. "Hai. Tumben lu telat?" tanya Sena. "Iya, aku hari ini bareng Mas Din," jawab Nareta. Mereka berjalan menuju ruangannya sambil asyik mengobrol. Di kantor Din, Sani sudah menunggu Din di meja kerjanya. "Pak Din," sapa Sani dengan nada formal. Siapkan berkas kerjasama dengan Winata Group," perintah Din sambil membuka pintu ruangannya. "Baik Pak," jawab Sani. Buru-buru ia menyiapkan berkasnya. "Tok, tok. Masuk," teriak Din dari dalam ruangan. "Pak, ini berkas yang Anda minta," ucap Sani. Taruh di situ," kata Din sambil menunjuk meja di depannya tanpa melihat Sani. "Mas," panggil Sani. Din mendongak menatap Sani sambil menaikkan sebelah alisnya. "Kenapa belum keluar?" tanya Din dengan suara datar. "Aku merindukanmu Mas," ucap Sani sambil membuka dua kancing bagian atas kemejanya, untuk menggoda Din. "Lalu, kau tak merindukanku?" kata Sani, berjalan dan duduk di tempat engkuan Din. Memainkan jemari lentiknya membuat pola abstrak di dada bidang Din. Din diam tak menjawab ucapan Sani, dirinya sibuk menahan gejolak yang ada dalam dirinya. Hanya karena sentuhan Sani membuat gairahnya naik. "Kau yakin tak merindukanku?" goda Sani, suaranya dibuat sesensual mungkin di telinga Din. "Ah, damn it." Din langsung menarik Sani ke dalam kamar yang ada di dalam ruangannya. Din segera OTW menuju puncak Gunung Krakatau.
Nar. Panggil rekan kerja Nareta. Ya Mar, kenapa? Tanya Nareta. Kamu dipanggil Bu Jessie ke ruangannya. Ucap rekan kerjanya. Ada apa ya Bu Jessie manggil? Tanya Nareta. Gak tahu. Buruan gih ke sana. Takut Bu Jessie kelamaan nunggunya. Nareta langsung bangkit dari duduknya dan pergi ke ruangan Bu Jessie. Ya udah aku ke sana dulu. Tang ya. Ujar Nareta. Chapter 05. Tok. Tok. Masuk. Teriak Jessie dari dalam ruangannya. Apa ibu memanggil saya? Tanya Nareta. Oh Riahta. Duduk Red. Udah gak usah formal cuma kita berdua kok. Ucap Jessie. Huafe. Nareta menghembuskan nafasnya kasar. Ada apa Jess manggil gue? Tanya Nareta. Gini Red, kan semua karyawan juga udah tahu kalau kinerjamu bagus. Jadi gue berencana buat naikin jabatan lu. Ucap Jessie. Kan gue baru aja naik jabatan setahun yang lalu Jess. Tolak Nareta merasa tak enak hati pada Jessie yang selalu baik padanya. Iya gue tahu Red, gue bakal naikin jabatan lu dan gaji lu asal lu bisa menuhin syarat dari gue. Ujar Jessie. Syarat. Jessie menganggukkan kepalanya. Syaratnya kalau lu berhasil bikin Winata Group jalin kerjasama dengan perusahaan gue. Gimana? Winata Group. Beo Nareta. Iya Winata Group. Itu kan perusahaannya kakak ipar lu. Jadi bisalah lu sanggupin syarat dari gue. Ucap Jessie. Nareta terdiam sejenak mempertimbangkan persyaratan itu. Boleh deh, gue coba dulu. Kata Nareta. Oke, gue tunggu hasilnya. Oh iya by the way hari ini kerjaan lu banyak gak? Tanya Jessie. Gak terlalu sih, kenapa? Pulang kerja jalan yuk. Ke mall kek? Bosen gue. Ajak Jessie. Nanti gue minta izin dulu sama suami gue ya. Kata Nareta. Iya deh yang udah punya suami. Goda Jessie. Makanya, lu kapan? Buruan gi kawin keburu jadi perawan tua. Ledeknya. Kawin mah gampang. Nikahnya yang susah masih nyari kemana jodoh gue, ucap Jessie. Haha, bener sih. Nikah itu pengennya sekali seumur hidup jadi kudu nyari orang yang tepat. Jessie mengangguk membenarkan ucapan Nareta. Jam kantor telah usai, Nareta bersiap untuk pulang. Nar. Panggil Jessie saat berpapasan di lobi. Ya Bu Jessie. Jawab Nareta dengan sopan karena di sekitar masih banyak karyawan. Jessie langsung menarik lengan Nareta keluar dari kantor. Gimana jadi jalan? Tanya Jessie. Duh. Sorry Jess gue udah dijemput Mas Din. Tuh orangnya. Tunjuk Nareta dengan dagunya saat melihat Din bersandar pada pintu mobil. Din melambaikan tangan melihat Nareta menatapnya. Jessie menghembuskan nafasnya pelan. Ya udah deh. Sorry ya Jess, next time deh kita jalan. Ucap Nareta sambil mengelus lengan Jessie. Ya udah gue duluan ya. Bye. Imbuhnya kemudian berjalan meninggalkan Jessie. Mau pulang sekarang? Tanya Din seraya membukakan pintu mobil untuk Nareta. Iya mas, aku pengen langsung istirahat. Jawab Nareta. Oke sayang. Ucap Din lalu melajukan mobilnya menuju apartemen. Sepanjang perjalanan tak ada obrolan antara Din dan Nareta hingga sampai di basemen apartemen. Keduanya keluar dari mobil bersamaan dengan Kaivan yang baru saja memarkirkan mobilnya sepulang dari kantornya. Kak, sapa Din ketika melihat Kaivan keluar dari mobil. Kaivan menoleh menatap Din dan Nareta. Baru pulang? Tanya Kaivan. Iya kak. Jawab Din.
Kak Ivan menganggukkan kepala kemudian berjalan masuk ke dalam lift yang ada di basemen, meninggalkan Din dan Nareta. Mas. Panggil Nareta, ya sayang. Jessie bilang aku bakal dapat kenaikan jabatan lagi jika berhasil ajuin kerja sama perusahaan Mas Kai. Kata Nareta sambil menggandeng lengan Din berjalan beriringan. Lo bagus dong kalau gitu. Ucap Din seraya menekan tombol di samping pintu lift. Tapi Mas, katanya jalin kerjasama dengan perusahaan Winata tuh susah, seleksinya ketat banget. Ujar Nareta. Ting. Suara pintu lift terbuka, Din segera menarik tangan Nareta untuk masuk ke dalam lift. Coba aja dulu. Nanti Mas temani ke penthouse-nya Mas Kai bicara masalah ini. Makasih ya Mas. Ucap Nareta, kepalanya ia sandarkan pada pundak Din dan tersenyum. Din pun mengangkat tangannya mengusap kepala Nareta. Din dan Nareta telah masuk ke dalam apartemennya. Mas kamu mandi dulu Gi. Aku mau siapin makan malam buat kita. Ucap Nareta. Din menganggukkan kepalanya kemudian berjalan masuk ke dalam kamar. Nareta menaruh tas kerjanya lalu menggunakan apron dan menyiapkan bahan-bahan untuk memasak. Masak nasi goreng udang aja deh biar cepet. Gumamnya. Nareta dengan cekatan mulai memasak nasi goreng. Tak butuh waktu lama nasi goreng pun sudah siap. Nareta hendak memanggil Din tapi suaminya itu juga sudah selesai mandi dan menghampirinya. Kamu masak apa? Tanya Din. Masak nasi goreng udang kesukaanmu Mas. Ya udah Mas tunggu dulu aku mau mandi bentar udah gerah banget. Ucap Nareta berlari masuk ke dalam kamar tanpa menunggu jawaban dari Din. Din menarik kursi di meja makan lalu duduk, memainkan ponselnya, tiba-tiba ponselnya berdering panggilan masuk dari Sani. Mas. Aku dapat info kalau peninjauan proyek di Pulau S. Harus berangkat lusa, ucap Sani dari seberang telepon. Bukannya minggu depan? Tanya Din. Investor kita, mintanya lusa harus udah ada di sana. Kata Sani. Ya udah, siapkan tiketnya. Besok sore berangkat. Ujar Din lalu mematikan teleponnya ketika melihat Nareta berjalan mendekatinya. Siapa Mas? Tanya Nareta. Sekretarisku sayang. Jawab Din sambil menaruh ponselnya. Oh. Kata Nareta, seraya mengambilkan nasi goreng untuk Din. Setelah itu ia mengambil untuk dirinya. Keduanya mulai makan dengan tenang, tanpa ada percakapan. Karena itu sudah menjadi adab bagi kedua keluarganya ketika makan, mereka dilarang bicara sebelum acara makan selesai. Sayang. Panggil Din sambil menaruh gelas setelah minum. Ya Mas. Jawab Nareta. Besok pagi kita ke dokter ya, ucap Din. Ke dokter Mas. Ngapain? Lusa Mas sudah berangkat keluar kota, jadi kita konsultasi tentang program hamil kita, sama lepas kontrasepsimu ya. Kata Din. Bukannya masih minggu depan ya Mas, kenapa jadi besok lusa? Protes Nareta. Iya sayang tapi investor Mas pengennya lusa Mas sudah ada di tempat peninjauan proyek. Ucap Din. Nareta diam sejenak tak menjawab ucapan Din. Berapa lama Mas di sana? Tanya Nareta. Kira-kira 1 bulan Mas ada di sana, tapi Mas usahakan 2 minggu udah pulang. Kata Din. 2, itu lama banget Mas, sahut Nareta. Tapi Mas usahain 2 minggu udah pulang. Ya udah kalau gitu kita ke dokternya abis kamu pulang dari luar kota aja Mas. Gak bisa sayang. Lagian kamu pas masa subur kan. Kita bisa coba peruntungan ini, ucap Din, tangannya menggenggam tangan Nareta. Oke, imbuhnya. Nareta hanya mengangguk.
Raut wajahnya terlihat kecewa tapi dia berusaha tak menampakkannya di depan Din. Sekarang istirahat dulu ya sayang. Besok pagi sekali kita pergi dokter. Ujar Din sambil menggendong Nareta ala bridal style menuju kamar.